Halo, kami dari Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami akan cerita tentang kondisi perumahan di Indonesia dan menginformasikan mekanisme dari program pendataan RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Berikut ini adalah mengenai masalah dan tantangannya. Saat ini, kondisi perumahan nasional mempunyai angka backlog dengan jumlah 7,6 juta unit dan angka rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 3,4 juta unit, diikuti pertumbuhan kebutuhan rumah tiap tahunnya 800.000 unit. Wow, jumlah yang luar biasa. Sampai saat ini, sebesar 70% data kondisi perumahan tersebut ditangani oleh swadaya masyarakat sendiri dan 30% kebutuhan rumah ditangani oleh pihak ketiga, dalam hal ini pengembang atau developer. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka pemerintah mencanangkan sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN yang dimulai dari tahun 2015 sampai 2019. Dari sasaran RPJMN tersebut, yang pertama adalah penyediaan 2,2 juta hunian layak dan terjangkau secara nasional. Yang kedua, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1,5 juta unit. Sasaran RPJMN tersebut merupakan target penanganan swadaya dalam bentuk subsidi dari pemerintah dengan sasaran pembangunan baru sejumlah 250.000 unit, peningkatan kualitas sejumlah 1.500.000 unit, dan penanganan kredit kepemilikan rumah swadaya sejumlah 450.000 unit. Adapun sasaran RPJMN di luar target penanganan swadaya meliputi 550.000 unit rusun sewa, 50.000 unit rumah khusus, dan 900.000 unit KPR FLPP. Data kondisi perumahan yang ada saat ini masih sebatas data makro. Dibutuhkan lebih dalam lagi data mikro yang lebih operasional. Kebutuhan basis data RTLH dalam skala mikro menjadikan kebutuhan yang nyata yang harus diprioritaskan ketersediaannya. Data diperlukan untuk memudahkan pemerintah pusat maupun daerah dan juga masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya atau stakeholders dalam menyusun kebijakan dan program penanganan RTLH secara optimal dan tepat sasaran. Berikut ini dapat digambarkan siklus penyusunan kebijakan dan program pendataan RTLH. Pertama adalah pendataan makro dan mikro berbasis partisipasi masyarakat untuk seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Kedua, pembuatan basis data RTLH dari wilayah kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Dan ketiga, penyusunan kebijakan dan program penanganan RTLH oleh kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Indikator RTLH yang diterapkan memiliki acuan dan kekuatan hukum dari sumber hukum yang pasti, di antaranya: pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kedua, Permenpera Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat. Ketiga, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08-Permen-M 2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya. Keempat, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403-KPTS-M-2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat atau RS Sehat. Kelima, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1077-Menkes-Per-5 Romawi-2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Dan keenam, kriteria BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, mengenai indikator RTLH mencakup standarisasi dan spesifikasi, ada beberapa aspek di antaranya adalah mengenai aspek keselamatan bangunan meliputi struktur bawah atau pondasi, struktur tengah atau kolom dan balok, struktur atas atau rangka atap. Mengenai aspek kesehatan meliputi pencahayaan, ventilasi, utilitas rumah. Mengenai komponen bahan bangunan yang sesuai konteks lokal meliputi kondisi atap, kondisi dinding,
kondisi lantai. Mengenai kecukupan luas meliputi luas lantai bangunan per jiwa. Program ini pun memiliki metode pendataan dengan cara pendekatan partisipatif, di antaranya menghasilkan data mikro yang lebih operasional, membantu pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas RTLH secara optimal. Dan tentunya, aplikasi dalam menyajikan data yang up-to-date atau real-time sebagai alat sistem monitoring kebijakan program. Dari kebijakan dan strategi yang diterapkan, gambaran umum pendataan RTLH itu meliputi pendataan tidak terkait dengan usulan. Pendataan dilakukan oleh kabupaten kota untuk seluruh wilayah, dan Direktorat Rumah Swadaya hanya memfasilitasi kegiatan pendataan di tingkat provinsi, yaitu sebagai tim fasilitasi, serta kabupaten kota sebagai tim pelaksana. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah yang dimulai dari tingkat provinsi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut. Pertama, menyiapkan tim pendata dengan menunjuk SKPD di bidang perumahan. Kedua, memilih dan menetapkan kabupaten atau kota yang menjadi prioritas secara nasional. Ketiga, melakukan bimbingan teknis dan pengembangan basis data RTLH di kabupaten atau kota. Keempat, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan pendataan perumahan di kabupaten atau kota. Dan kelima, penetapan hasil pendataan perumahan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Adapun bagian dan tanggung jawab kabupaten atau kota diantaranya adalah: pertama, menyiapkan tim pendata dengan penunjukan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Perumahan. Kedua, melakukan bimbingan teknis dan pembekalan kepada Pokja pendataan di kabupaten atau kota, kelurahan atau desa dengan fasilitator pendataan. Ketiga, melakukan pendataan RTLH tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dan keempat, menyampaikan hasil pendataan RTLH ke pemerintah provinsi untuk ditetapkan. Melalui tahapan di atas, maka saatnya masuk dalam pendataan RTLH, dan di dalamnya terdapat program kebijakan rumah swadaya, di mana ada 3 mekanisme pelaksanaan yang terdiri dari: pertama, input yang meliputi BNBA, by name by address, dan data kondisi rumah. Kedua, proses dengan pengolahan data by system dengan metode scoring RTLH. Dan ketiga, output yang meliputi karakter data RTLH dan peta sebaran RTLH. Adapun mekanisme pendataan tersebut, tahapannya antara lain: pertama, fasilitasi sosialisasi program tingkat pusat kepada provinsi. Kedua, fasilitasi sosialisasi program tingkat provinsi kepada kabupaten atau kota. Ketiga, pembentukan Pokja pendataan RTLH tingkat kabupaten atau kota hingga kecamatan. Keempat, persiapan Pokja pendataan RTLH tingkat kabupaten atau kota hingga kecamatan. Kelima, persiapan sosial tingkat kelurahan atau desa. Keenam, pembentukan Pokja pendataan tingkat kelurahan atau desa. Dan ketujuh, pelaksanaan pendataan oleh kelompok masyarakat. Data RTLH tersebut lalu diinput oleh pemerintah kabupaten atau kota ke dalam sistem aplikasi, diverifikasi oleh pemerintah provinsi, hingga akhirnya sampai ke pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Rumah Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada kesimpulannya, program pendataan RTLH ini ditujukan untuk menghasilkan basis data sebagai dasar penyusunan kebijakan guna mewujudkan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih.